Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Jangan sampai bosen, sekalipun kita mungkin ada kebosanan, saya sendiri juga begitu. Tapi kita semangat ya, sampai perkara ini sampai bisa masuk ke meja hijau. Kita berjuang bareng-bareng untuk mengawal kasus ini, tidak peduli siapa yang tersangkut. Yang penting peristiwa ini tidak sampai ditutup. Hari ini yang akan saya prediksi tentang dari dua kubu. Dari kedua kubu ini tentang Pak Yosep, kan ada Ibu Surabi yang jual Surabi dan ada ibu-ibu yang membeli Surabi saat itu yang bertepatan dengan Pak Yosep membeli juga. Jadi para ibu-ibu ini diminta keterangannya kemarin tanggal 16 di entah di Polres, entah di Polda, mungkin di Polres tapi yang memeriksa Polda ya, mungkin seperti itu, pastinya saya kurang tahu. Hasilnya nanti seperti apakah itu akan membuat kedudukan Pak Yosep lebih baik lagi atau semakin terpuruk, karena tergantung keterangan dari saksi-saksi yang dipanggil saat itu. Dan dalam kubu Pak Yosep ini juga ada semacam apa ya, dari kontennya Bang Jack dan Pak Kades. Kan ada wawancara di mana Pak Kades ini bilang kalau Pak Mulyana, adiknya Pak Yosep ini, memberi uang saku untuk para saksi saat dimintai keterangannya. Buat yang pro mungkin berpikiran positif kalau uang itu sebagai uang makan atau uang transport dan lain sebagainya, karena keluarga Pak Yosep sudah merepotkan mereka. Nah, kubu yang kontra berpikiran negatif, yang dipikirkan kalau itu sebagai uang suap, karena agar keterangannya bisa menguntungkan Pak Yosep. Jadi di sini agak heboh ya dalam masalah ini, ada yang kontra dan ada yang tidak. Tapi di sini mari kita bahas nanti. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang kubunya Yoris dan Danu yang konon dalam pemberitaan di media sosial katanya sudah agak renggang hubungannya. Sekalipun sudah diklarifikasi, tapi mari kita lihat di sini, kita intip juga di sini ya. Jadi kita ngintip dari kubu A dan juga kubu B biar sama-sama adil. Untuk dari keterangan saksi Pak Yosep akan saya prediksi di sini, apakah saksi Pak Yosep, Ibu Surabi dan teman-temannya menguntungkan posisi Pak Yosep atau semakin sebaliknya. Ada simbol bridge, sebuah pertumbuhan ya. Saya ambil 3 kartu ya. Selanjutnya ada simbol aktivasi, mengaktifkan. Selanjutnya ada simbol refleksi, yang artinya seperti ini. Ada semacam pertumbuhan yang ke arah lebih bagus, karena itu semacam bentuk aktivasi dari keberuntungan Pak Yosep di dalam kasus ini. Mengaktifkan keberuntungannya seperti itu. Jadi dari pihak Pak Yosep ini berusaha semaksimal mungkin agar bisa lepas dari jeratan ini dengan sekuat tenaga ya, yang dilambangkan aktivasi. Dan ada simbol refleksi. Jadi seperti ini. Keterangan yang diberikan oleh ibu-ibu itu keterangan yang sejujur-jujurnya, karena di sini ada simbol refleksi. Apa yang dilakukan Pak Yosep pada waktu itu juga yang akan membuat dia beruntung atau tidak. Nah, kalau waktu itu dia beli Surabi dan ada ibu-ibu para saksi ini, tentunya itu adalah hal sesuatu yang menguntungkan. Tapi kalau dia bohong, tentunya hal itu juga akan membuat dia semakin terpuruk. Jadi di sini ada simbol refleksi. Apa yang kamu lakukan itu yang kamu unduh, seperti itu. Jadi para ibu-ibu ini sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di sini ya. Jadi seperti itu. Di sini masih belum ada simbol keberuntungan Pak Yosep atau tidak, tapi di sini ada simbol refleksi, yang artinya jika Pak Yosep jujur, ya tentunya akan
membuat posisinya lebih baik. Tapi kalau bohong, ya tentunya akan membuat posisinya kurang bagus ya. Selanjutnya di sini akan saya prediksi dari Pak Mulyana, apakah dia memberikan uang itu sebagai bentuk rasa terima kasih karena ada orang yang mau bersaksi dan diberi uang transport dan uang makan, ataukah uang itu untuk menyuap dan tidaknya ini tergantung besarnya uang ya. Yang namanya orang sekarang ini susah untuk dikendalikan, apalagi kalau cuma sekedar uang makan dan uang transportasi, paling jumlahnya nggak begitu besar. Dan jadi kalau misalnya menyuap, pasti akan di briefing dulu, orangnya harus nanti berkata ini. Dan saya rasa pihak kepolisian ini sudah pinter ya, tidak mudah dibohongi seperti itu. Tapi mari kita lihat, kita ungkap di sini, apakah Pak Mulyana memberi uang itu, ada tendensi apakah? Mari kita ungkap di sini. Pak Mulyana, ada tujuan apa kamu memberi uang kepada para saksi itu? Ada simbol discovery, penemuan, juga ada simbol love ya. Saya ambil 3 kartu ya. Selanjutnya di sini ada simbol pencerahan, enlightenment. Selanjutnya di sini ada simbol destiny, nasib. Jadi seperti ini guys. Bisa dikatakan di sini nggak ada tujuan yang gimana gitu. Di sini ada simbol penemuan, ada simbol love yang artinya ada hubungannya dengan kasus peristiwa ini karena sudah menimpa keluarganya, yaitu keluarga kakaknya ya, keluarga kakaknya yang pada akhirnya harus dihadirkan saksi-saksi itu. Di sini ada simbol pencerahan. Pencerahan itu bisa dikatakan simbol spiritual yang ada hubungannya dengan destiny, nasib. Jadi bisa dikatakan di sini Pak Mul ini kalau nyogok ini kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Di sini enggak ada kartu yang mengarah ke sana. Di sini ada simbol discovery, penemuan, dan di jantungnya ada simbol love ya. Terus ada simbol bulan yang artinya peristiwa masa lalu. Terus di sini ada simbol orang suci. Jadi begini, peristiwa masa lalu yang menjadikan masalah ini harus menghadirkan saksi-saksi. Dan apa yang dilakukan Pak Mulyana itu sebagai bentuk spiritual, rasa terima kasih atau rasa apa ya, yang namanya seseorang itu kan kasihan, mereka ini sudah meninggalkan pekerjaannya seperti itu karena ada hubungannya dengan peristiwa yang sudah menimpa keluarga kakaknya. Ada simbol destiny, ada simbol hitam dan putih, sebuah nasib antara baik dan buruk. Dan di sini bisa dikatakan orang-orang suci yang menghakimi mereka berdua. Jadi bisa dikatakan di sini tidak terlihat adanya penyuapan untuk para saksi-saksi. Itu untuk sebagai ganti rugi para saksi karena sudah meninggalkan pekerjaannya sehari-hari. Jadi di sini tidak ada simbol suap ya. Ini spiritual, enlightenment, juga ada discovery, gambarnya love, dan ada orang suci yang memberkati. Di sini juga karena nasib yang sudah terjadi, yang sudah menimpa. Jadi nggak ada simbol suap kalau untuk saksi-saksi dari pihak yang dihadirkan keluarga Pak Yosep ya. Selanjutnya akan saya lihat dari pihak Yoris dan Danu, apakah hubungan mereka ini renggang atau mereka memang memiliki kesibukannya masing-masing. Mari kita ungkap di sini. Apakah Yoris dan Danu ada masalahkah yang terjadi di antara mereka? Ada simbol impies, jalan buntu. Ada simbol self-worth, harga diri atau kedudukan. Ada simbol confusion, kebingungan.
Selanjutnya saya ambil 5 kartu ya, ini ya. Ada simbol miracle, keajaiban. Ada simbol grief, duka cita. Jadi seperti ini. Untuk hubungan mereka berdua sebenarnya nggak ada masalah yang gimana gitu ya. Tapi dalam hal perkara ini ada semacam jalan buntu. Jadi yang namanya orang menghadapi sebuah perkara besar seperti ini kan pasti ada kebingungan dalam hidupnya, dan itu mau nggak mau akan membuat orang menjadi kayak nggak semangat melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi merupakan kondisi yang membuat mereka menjadi kurang bersama-sama lagi, dikarenakan ini tadi menjalani sebuah peristiwa atau menghadapi sebuah peristiwa yang membuat pikirannya agak ada tekanan juga. Terus di sini ada simbol self-worth yang artinya harga diri dan kedudukan, yang mungkin karena yayasan sudah nggak terlalu aktif sehingga mereka jarang untuk bersama seperti itu ya. Dan ada simbol miracle, keajaiban, serta ada simbol grief, duka cita, yang digambarkan ada simbol wanita menggendong mayat anjing ini, yang artinya karena permasalahan ini membuat yang namanya orang kena peristiwa, apalagi peristiwa yang begitu berat, pastinya ada down kejiwaannya, pikirannya agak down. Dan jika pikiran down, seseorang itu menjadi malas beraktivitas ya, malas beraktivitas. Ya mungkin karena itu sehingga di sini ada kondisi-kondisi pikirannya yang bingung, ada kondisi-kondisi jalan buntu dan lain sebagainya yang membuat mereka menjadi agak kurang bersama-sama lagi seperti dulu. Apalagi di sini ada simbol self-worth yang artinya bisa dikatakan harga diri atau kedudukan, yang ada sangkut pautnya dengan yayasan yang karena perkara ini jadi yayasan kurang aktif kembali, yang membuat mereka berdua ini jarang bersama-sama karena ada pekerjaan yang sudah nggak terlalu aktif ya, seperti itu. Sampai di sini dulu teman-teman. Semoga peristiwa ini bisa cepat terkuak, siapa pelakunya, siapa dalangnya, siapa otaknya. Semoga dalam bulan Desember ini ya, jangan lama-lama, kita mengawalnya juga agak sudah kendor semangatnya kalau begini-begini terus ya. Kita doakan saja semoga cepat terkuak ya. Baiklah, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Dan terima kasih sudah setia menonton di channel saya.